Selamat datang teman Bakudaya. Terima kasih sudah bergabung. Senang sekali saya, Reni, bersama tim Bakudaya kembali hadir memandu webinar malam ini yang berjudul Education, Empowerment, and Organization Sustainability. Teman Bakudaya sudah memasuki minggu kedua ya, kembali aktif bekerja setelah libur Lebaran. Konon bagi beberapa orang, kecepatan libur berasa melebihi kecepatan cahaya. Demikian juga dengan isi dompet yang kembali putih, bersih, suci. Nah, jadi saatnya mengisi ulang semangat dan pundi-pundi lagi. Baik, sebelum webinar dimulai, saya sampaikan 4 hal terkait pelaksanaannya ya. Pertama, agenda webinar malam ini ada sesi sharing dari guest speaker yang keren banget, serta tanya jawab. Yang kedua, selama sesi webinar, fitur chat, berbicara, dan video peserta tidak diaktifkan. Ketiga, beberapa pertanyaan dari teman Bakudaya akan dibacakan di sesi tanya jawab. Jadi silahkan ajukan pertanyaan terkait tema yang dibahas melalui Q&A form yang akan disediakan di kolom chat. Siap, terima kasih sudah ada di kolom chat saat ini. Nah, jika memungkinkan interaksi saat tanya jawab, nanti silahkan klik tombol raise hand untuk unmute saat ditunjuk oleh moderator. Keempat, jika teman Bakudaya yang hadir malam ini menghendaki sertifikat kehadiran webinar, informasi detail akan dibagikan di akhir sesi. Topik webinar kali ini, Education, Empowerment, and Organization Sustainability, dipilih masih dalam momen memperingati Hari Kartini, meski sudah lewat ya, tanggal 21 April, dan juga sebentar lagi Hari Pendidikan Nasional, tanggal 2 Mei. Dua tokoh di balik hari bersejarah ini adalah Raden Ajeng Kartini, yang lahir tahun 1879 dan wafat 1904. Kedua adalah Ki Hajar Dewantara, yang lahir tahun 1889 dan wafat 1959. Keduanya berjuang dalam bidang pendidikan. Jika Ibu Kartini, seorang tokoh Jawa, berjuang agar perempuan Indonesia bisa mendapatkan pendidikan yang layak, Ki Hajar Dewantara, yang nama aslinya Raden Mas Suwardi Suryadiningrat, memperjuangkan kesempatan pendidikan bagi para pribumi jelata, seperti halnya yang bisa diakses oleh priai dan orang-orang Belanda. Untuk tema Hari Pendidikan Nasional 2024 ini adalah bergerak bersama, lanjutkan Merdeka Belajar. Live webinar ini merupakan salah satu bakti Bakudaya untuk berkontribusi menyebarkan wawasan dan kebajikan dari para guest speakers yang inspiratif sebagai bentuk upaya bagi kemajuan pendidikan dan pemberdayaan Indonesia. Diselenggarakannya secara pro bono setiap bulan. Bakudaya adalah HR Consulting yang beraspirasi sebagai partner terpercaya dalam mentransformasi organisasi melalui individu di dalamnya. Tagline yang diusung Bakudaya adalah Elevating Human Potential, Transforming Organization. Tanpa berpanjang lebar lagi, sesi utama setelah ini akan dipandu oleh founder sekaligus CEO Bakudaya, Ibu Maria Samperuru, atau biasa dipanggil Pepi Samperuru. Kalau saya sih biasa menyebut dengan nama Mbak Pepi. Mbak Pepi sudah lebih dari 23 tahun berkecimpung di dunia Human Resource Management. Pengalaman Mbak Pepi dalam HR Management sangat bervariasi di perusahaan multinasional, perusahaan swasta lokal, dan badan usaha milik negara. Dengan berbagai industri juga, di antaranya retail, logistik, dan manufaktur. Langsung aja deh kita hadirkan Mbak Pepi untuk memoderasi sesi setelah ini. Silahkan Mbak Pepi.
Halo Mbak Reni, selamat malam. Halo, selamat malam Mbak. Terima kasih banyak ya sudah diperkenalkan. Terima kasih juga Mbak Reni sudah membuka webinar ini dengan semangat yang luar biasa. Thank you ya Dengan Mbak. senang hati. Halo teman Bakudaya, selamat malam. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita jumpa lagi nih di webinar Bakudaya bulan April. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Reni, webinar kita hari ini dilaksanakan dalam momen memperingati Hari Kartini 21 April yang lalu dan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei yang akan datang. Kedua tokoh yang sangat kuat mengusung nilai pendidikan dan pemberdayaan, yang kemudian korelasinya nanti akan kita lihat dengan organisasi sustainability. Maka tema webinar kita hari ini, tadi Mbak Reni juga sudah menyampaikan, adalah education, empowerment, dan organization sustainability. Tema ini sangat dekat dengan kita sebagai warga negara. Saya ingat keynote speaker kita pada malam hari ini, waktu itu pernah mengatakan bahwa secara nasional, bangsa kita memiliki prioritas pada bidang pendidikan dan kesehatan. Nah, bidang pendidikan ini yang secara khusus akan kita bahas sebagai urgensi bagi bangsa kita dan isu strategis nasional yang perlu mendapatkan perhatian. Dan tidak berhenti di situ, juga kita akan melihat dan mengkaitkannya dengan long-lasting organization. Keynote speaker kita akan mengupas tema ini secara ciamik. Dan saya jamin teman Bakudaya akan yang hadir di sini akan mendapatkan pencerahan dan contentment terkait tema tersebut. Guaranteed isinya akan sangat kaya. Kalau anak zaman now bilang daging semua. Saya sebagai moderator akan memandu jalannya sesi hingga Q&A nanti. Oh ya, form Q&A sudah ada di kolom chat. Silahkan dituliskan di form tersebut jika teman Bakudaya punya pertanyaan. Sekarang saya akan langsung saja mengundang speaker kita, dan sebelum kita temui beliau, saya akan bacakan CV-nya terlebih dahulu. Pak Adi Munandir, biasa dipanggil Pak Adi. Saat ini, Pak Adi sedang menyelesaikan pendidikan S3-nya. Beliau salah satu PhD candidate on Science in Management, specializing in digital transformation di School of Business and Management ITB. Jenjang S1 S2-nya diselesaikan di UI. S1-nya jurusan Electrical Power Engineering dan S2-nya Master of Science in Management, specializing in Strategic Management. Beliau mengawali karirnya di PT GI dan kemudian melanjutkan di PGN. Setelah itu beliau sebagai direktur di Semen Indonesia. Dan sekarang beliau memimpin perusahaan yang bergerak di bidang sustainability. Latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja beliau dikombinasikan dengan karakter dan kematangan pribadi. Pak Adi hadir sebagai sosok yang inspiring dengan energi positif, dapat membawa kita untuk melihat education, empowerment, dan organization sustainability dari sudut pandang yang tak terduga. Rasanya saya sudah tidak sabar lagi nih untuk langsung mendengarkan paparan beliau tentang tema ini. Yuk langsung saja kita ketemu dengan orangnya ya, daripada penasaran. Langsung saja saya undang speaker kita hari ini, Pak Adi Munandir. Selamat malam Pak Adi. Selamat malam Mbak Pepi, sehat-sehat semuanya teman-teman. Sehat-sehat Pak. Terima kasih banyak nih atas kehadiran Bapak pada malam hari ini di tengah-tengah kesibukan Bapak. Terima kasih banyak buat kesempatannya untuk sharing dan Sama-sama Bapak. perkenalan yang
menambah beban. Enggak lah, Pak. That is the real you. Alright. Bapak, tema yang kita usung malam ini kan education, Hmm, empowerment, and organization sustainability nih, Pak. oke. Topik webinar ini dilaksanakan seperti tadi juga sudah dijelaskan oleh Mbak Reni dalam momen memperingati Hari Kartini dan Pendidikan Nasional 2 Mei. Hmm, Saya ingin tahu pandangan Bapak terkait pendidikan pemberdayaan ini, kemudian dikaitkan juga dengan organization sustainability. Untuk itu, langsung saja saya serahkan panggungnya ke Bapak ya, Pak ya. The stage is yours. Silakan Bapak. Baik, terima kasih semuanya. Saya coba izin share alat bantu untuk menjelaskan. Ya, sudah terlihat ya, teman-teman. Sudah, Baik, Pak. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Baku Daya dan teman-teman semua untuk memberikan kesempatan untuk saya sharing ya. Tapi there's a huge disclaimer sebenarnya bahwa saya bukan ahli di bidang ini, pendidikan. Eh, maka kemarin saya sudah pastikan berulang kali bahwa kalau saya menyampaikan ini dengan keterbatasan yang saya miliki, maka yang saya bisa share adalah eh, apa yang saya rasakan gitu ya, pemaknaan yang saya dapatkan dari event yang sangat powerful di bulan Mei ini, gitu ya. Hari Kartini dengan pesan yang sangat kuat tentang kesetaraan, pendidikan, pemberdayaan, dan juga Hari Pendidikan yang menurut saya eh, sangat sangat eh, monumental dan itu jadi titik tonggak awal yang punya banyak pesan buat kita sebagai bangsa Indonesia. Hari Kebangkitan Nasional, kemudian eh, membangun mimpi dan membangun pemahaman tentang kita harus merdeka, orang-orang dengan ide-ide kemerdekaan tapi tidak pernah melihat mengalami kemerdekaan, tapi saya yakin mereka sudah mematerialisasi ide tersebut di kepalanya gitu. Maka yang saya coba bisa lakukan sekarang adalah saya coba share kepada teman-teman semua tentang tema yang tadi, pendidikan, pemberdayaan dan keberlanjutan Hari Pendidikan ini. Saya akan share ke teman-teman tentang kesan apa yang saya dapatkan dari event ini. Saya juga akan share tentang apa yang saya percayai gitu ya. Bukan dalam rangka untuk memaksakan kepercayaan, tapi saya hanya ingin share kenapa akhirnya saya come up to that kind of beliefs gitu ya. Dan terakhir mungkin kita bisa saling berbagi cerita dan berbagi gagasan. Pertama, saya coba share ke teman-teman tentang apa sih kesan yang saya dapat dari Hari Pendidikan ini dan dari event powerful di bulan Mei ini buat kita sebagai bangsa Indonesia gitu. Pertama ini, kolase dari gambar-gambar ini yang menurut saya ini adalah tokoh eh, pendidikan yang saya jujur baru belajar membaca tentang eh, Pak Ki Hajar Dewantara atau Suwadi Suryaningrat ini dengan lebih dalam gitu ya. Sebelumnya saya banyak sekali membaca tentang Cokro Aminoto, tentang Bung Hatta, Bung Karno, gitu ya, pemikiran dan lain-lain ya. Tapi kalau kita lihat tentang tokoh pendidikan ini di Indonesia ini, saya ngelihat ini suatu kumpulan insight, cerita, plot twist, kemudian komplit genre yang kita bisa banyak belajar dari apa yang terjadi di sini gitu. Jadi saya ingat kalau kemarin saya mendapatkan case tentang how to optimize big data analytics misalkan. Salah satunya itu yang dilakukan juga oleh Netflix gitu ya. Netflix itu mencoba untuk um, taking the insight of audience interest, gitu ya, angle dan segala macam, dan dia mendevelop uh, ide cerita film apa yang bakal laku di pasaran gitu ya. Dan kayaknya kalau di tema kita sekarang nih, ini kita bisa banyak belajar banget tentang perjalanan dari Ki Hajar Dewantara dan apa yang dikontribusikan dalam pendidikan. Yang pertama, saya ngerasa dan kita mungkin teman-teman juga udah baca ya. Ini cerita tentang seorang bangsawan yang rela untuk melepaskan kebangsawanannya, gitu. Ini cerita yang menurut saya itu klasik tapi eh,
kalau ini adalah kisah nyata gitu ya, giving up privilege untuk sesuatu yang lebih besar itu bukan hal yang sangat mudah gitu. Tapi dari privilege-nya ini yang dia miliki sebagai seorang bangsawan, dari keluarga bangsawan, cucu dari Paku Alam kedua, dan diberikan privilege untuk bisa belajar di sekolah khusus orang anak-anak dari Eropa. Kemudian dia mendapatkan insight tentang kesadaran, kesetaraan, hak yang sama buat semua orang. Kemudian dia bersekolah ke Slovenia walaupun tidak lulus karena kondisi kesehatannya gitu ya. Itu ditranslate menjadi sesuatu yang bernilai, bermakna gitu. Jadi pemahaman dia tentang kesadaran ilmu pengetahuan, kesadaran tentang kehidupan, tentang orang banyak, tentang kesetaraan, tentang hak yang sama bagi semua orang, itu mendorong dia untuk melakukan sesuatu gitu. Dan keaktifannya beliau di dunia politik sampai akhirnya ke dunia pendidikan dan akhirnya dia giving up di the nobility-nya gitu. Ini menurut saya tuh cerita yang sangat powerful tentang arti berkorban untuk kepentingan yang lebih besar gitu. Nanti teman-teman bisa coba lihat bagaimana perjalanan ini mengantarkan ke beliau untuk melakukan sesuatu yang beyond his lifetime gitu. Yang kedua, yang saya tangkap, kesan yang saya tangkap dari perjalanan beliau, itu saya teringat tentang pepatah atau saying yang mengatakan gini, you are the average of 5 people you spend most time with. Gitu ya. Ini tentang siapa kita, dengan siapa kita nongkrong sebenarnya kan ya. Tapi kalau ngelihat dari foto ini, teman-teman bisa tebak gak namanya siapa aja dari 3 orang yang dia sering berkumpul, bertukar ide, bertukar cerita gitu ya, saling berbagi semangat, berbagi inspirasi. Ini ada Suwadi Suryaningrat, kemudian di sini ada Edward Dowsdecker atau Maltulatuli gitu ya. Satu lagi ada Cipto Mangunkusumo. Dan pada saat beliau lulus dari sekolah dasar menuju Stovia, siapa yang memberikan rekomendasi untuk beliau bisa masuk ke sekolah tersebut? Itu yang memberikan adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo gitu. Jadi bayangkan teman-teman, dia ada di tengah lingkungan orang-orang yang menjadi motor pendirian dari Indonesia Parties, pendirian Budi Utomo, ya, yang akhir nanti menciptakan kebangkitan nasional, dan bertemu dengan tokoh-tokoh yang besar dan berbagi ide, menerima manfaat, menerima semangat, dan tertular mengenai konsep-konsep besar dalam kebangsaan. Jadi kalau dipikir, kalau dilihat tentang siapa sih 5% he spend the most time with gitu ya, itu adalah orang-orang dengan bright minds gitu ya, dengan empati yang besar dalam kebangsaan gitu. Jadi ini menurut saya itu juga menjadi refleksi juga tentang kita dalam memilih teman, dalam bergaul, dalam berinteraksi, dan seperti apa yang akan kita menjadi gitu ya. Itu menurut saya ini adalah hal yang penting. Saya mungkin mau sedikit cerita tentang mimpi untuk menjadi merdeka dan apa yang ditularkan oleh para pendiri bangsa ini gitu. Saya pernah bicara dengan teman-teman waktu gini. Tidak semua orang pada saat penjajahan itu merasa bahwa kita harus merdeka. Saya pernah mendapatkan di salah satu diskusi seperti itu. Karena pada saat penjajahan Belanda zaman dulu, tidak semua orang Indonesia bisa dikatakan sulit karena ada juga yang mendapatkan privilege sebagai pejabat daerah, sebagai pegawai di pemerintahan dan dekat dengan kekuasaan, dan mereka menikmati banyak privilege gitu. Jadi tugas terbesar untuk menuju kemerdekaan itu sebenarnya adalah to come up with the uh, awake, maksudnya awake from the reality itu bahwa sebenarnya kita harus merdeka. Itu bukan tugas yang mudah untuk merubah paradigma orang yang mungkin saat itu dalam keadaan nyaman dan harus akhirnya melakukan perjalanan yang sangat painful untuk menuju suatu cita-cita yang masih dianggap utopia atau abstrak tentang arti kemerdekaan. Bahkan dari salah satu waktu tuh ada juga yang mengkritisi bahwa kenapa kita akhirnya merdeka tapi susah. Karena periode setelah tahun 45 itu banyak sekali tantangan-tantangan di bangsa yang tidak selalu hidup dalam kondisi makmur. Nah,
ide tentang kemerdekaan yang disampaikan sama Budi Utomo, organisasi ya, kemudian Cokro Aminoto termasuk dengan Ki Hajar Dewantara ini. Mereka melihat itu semua di kepalanya sudah sebagai suatu kenyataan dan mereka tetap konsisten untuk melakukan perjuangan setiap hari, setiap tahun tanpa tahu kapan itu akan merdeka. Kapan ada ujungnya gitu. Kita bicara di sini tentang stamina secara emosional, secara mentality untuk memperjuangkan sesuatu yang dipercayai tanpa mengenal lelah, walaupun tidak kita tahu ujungnya kapan. Ki Hajar Dewantara salah satu yang beruntung karena meninggal di tahun 1959 saat Indonesia sudah merdeka. Tapi tokoh-tokoh yang lain tidak sempat untuk melihat di tahun 45, untuk melihat akhirnya mimpinya terjadi sampai akhirnya Indonesia merdeka. Untuk bisa masuk ke kesadaran bahwa kita sebenarnya perlu merdeka, itu seperti kalau teman-teman nonton di film Matrix gitu ya, antara memilih yang pil yang merah atau yang biru untuk tetap di dalam simulasi dan hidupnya nyaman, atau meminum suatu pil yang lain untuk akhirnya sadar dan ada di dalam kenyataan bahwa ternyata kita semua tertindas gitu. Ini menurut saya itu adalah pilihan-pilihan yang sangat berat, yang it takes a lot of courage, definitely yes gitu ya. Kemudian stamina dan keyakinan bahwa mimpi itu bisa direalisasi, dan itu bukan suatu hal yang mudah gitu ya. Tapi the thing is, saya percaya bahwa orang-orang yang dengan mimpi kemerdekaan ini itu seperti cerita yang pernah diceritain tentang Walt Disney waktu itu. Walt Disney waktu itu sudah meninggal, Walt sudah meninggal. Kemudian istrinya didekati sama temannya, dan temannya bilang begini pada istrinya Walt Disney, sama Walt. Dia bilang, sayang ya, kasihan sekali Walt katanya. Dia sudah tidak ada dan tidak bisa melihat semua yang sudah dibangun dengan theme park yang besar seperti ini gitu. Tapi istrinya waktu itu hanya tersenyum dan dia bilang begini, kamu salah katanya. Walt sudah melihat ini semua secara nyata termaterialisasi di kepalanya. Maka dia punya seluruh energi untuk terus bergerak, untuk selalu melakukan apa yang dia percaya. Makanya salah satu tagline-nya dia kan adalah keep moving forward ya. Itu yang menurut saya itu sangat sangat powerful. Dan ini ada di cerita ini. Gitu. Itu yang saya tangkap, kesan yang kedua yang menurut saya insight dan cerita yang sangat-sangat sangat-sangat powerful untuk dimaknai. Kemudian yang kedua, yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara setelah beliau keluar dari Stovia karena sakit, dia memilih cara lain untuk akhirnya berkontribusi untuk merealisasikan keresahan yang ada di kepalanya dia dan di hatinya dia melihat situasi dari bangsa Indonesia. Kita dengan menulis. Di sini ada dua yang menurut saya sangat berkesan buat saya. Yang pertama itu adalah ternyata yang membuat beliau akhirnya harus dibuang ke Belanda itu adalah tulisan yang membuat dia dianggap berbahaya dalam arti yang positif ya, dan memiliki potensi untuk melakukan perubahan besar itu karena tulisan gitu ya. Ini membuktikan benar apa perkataan ini yang disampaikan oleh Edward Bulwer Lytton, salah satu sastrawan. A pen is mightier than its word. Itu terbukti gitu ya dari apa yang dia lakukan. Tapi ada satu lagi yang menurut saya itu uh, menarik, dan saya dulu sempat berpikir tentang pertanyaan bodoh gitu ya kalau dia sama-sama orang-orang. Apakah ada cara untuk menjadi abadi? Gitu? Is there a way to become immortal? Gitu. Ternyata orang ada batas umurnya, cuma 60 tahun, 80 tahun. Tapi ada kok orang yang hidup selama lebih dari 100 tahun, 1400 tahun, bahkan lebih. Gitu. Orang yang sudah tidak ada tapi tetap diingat dan tetap memberikan kontribusi manfaat buat masyarakat, I think he's pretty much alive. Karena pada saat hidup memberikan manfaat sama dengan pada saat dia tidak ada dan dia tetap memberikan manfaat. Salah satu yang datang dan memberikan jawaban waktu itu adalah ide bahwa kalau mau abadi, menulis. Karena semua ide yang kita miliki pada saat ditulis itu akan cross generations. Berapa banyak generasi yang akhirnya terinspirasi setelah membaca di bawah bendera revolusinya Pak Soekarno. Berapa banyak generasi yang akhirnya terinspirasi bergerak dan berubah membaca buku-buku pola pikir ekonomi kerakyatan
ekonomi kerakyatan yang Bung Hatta. Di sini saya melihat bahkan idenya ini, ide pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, bahwa pilar dari pendidikan itu terdiri dari Among, Pamong, Taman Siswa, itu menginspirasi dengan Merdeka Belajar yang kita miliki sekarang. Untuk bisa mengajarkan dengan cara menjadi teman, mendukung apa yang anak sukai, memberikan kebebasan dia untuk tumbuh menjadi apa yang dia sukai dan dia memiliki potensi. Memiliki tempat belajar yang diberi nama taman. Karena pada saat itu konsep tentang taman adalah semua tempat yang menyenangkan, diberikan kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri, untuk bersenang-senang tapi memberikan manfaat. Yang dia tulis, yang dia sampaikan, pola pikirnya is across generations. Jadi teman-teman kalau mau jadi immortals, selain jadi vampire ya mungkin ya, ada cara lain. Right. Tulis semua idenya, semua idealisme, semua pemikiran, maka ada jalan menjadi abadi. To become immortal, one must write. Itu saya tangkap benar-benar kejadian di sini. Karena yang sebelah ini, sampai hari ini, pemikiran beliau itu ada di mana-mana dan memasuki di semua dimensi, baik korporasi, pendidikan, segala macam. Banyak sekali diskusi-diskusi di ruang publik atau di FGD atau di apapun tentang kepemimpinan misalkan. What is your concept on leadership? Yang ini selalu menjadi jawaban yang menurut saya sangat lengkap, bahwa menjadi seorang pemimpin, ini dalam konteks memimpin ya, memimpin, itu dia harus bisa menjadi teladan pada saat dia di depan. Tapi dia juga harus bisa membangun, menginspirasi, menguatkan pada saat dia di tengah. Bersama-sama untuk berjibaku, bersama-sama untuk bersusah payah merealisasikan visi yang dimiliki. Tapi ada saatnya untuk kita memberikan kepercayaan, mendelegasi, memberikan semangat dari belakang, mendorong, sehingga dia bisa tumbuh menjadi dirinya sendiri, menjadi kader untuk menjadi pemimpin berikutnya. Bayangkan idenya ini dalam mendidik applied, dalam leadership corporation applied, across dimensions, dan across the timeline gitu. Menurut saya, this is a very, very powerful, dan orang yang terinspirasi dan memanfaatkan ini, dan mendapatkan manfaat, memberikan manfaat untuk orang lain, itu adalah investasi bertingkat amal jariah yang akhir sampai ke beliau juga, insya Allah. Jadi di sini kesan berikutnya saya tangkap, ini adalah totem tentang immortality yang menurut saya ada di sana. Kemudian saya melihat ada satu foto di sini, taman siswa, dan ada kumpulan murid yang banyak berkumpul di sana gitu. Mereka berkumpul pasti bukan karena hal yang sepele, tapi mereka kenapa ada orang yang berkerumun itu selalu menarik buat perhatian saya sebenarnya. Karena orang-orang itu tends untuk berkumpul berpolarisasi karena kesamaan ide, kesamaan visi, kesamaan belief, ya, kesamaan tujuan misalkan. Oh ada pembagi-bagi sembako, semua ngumpul di situ, ada di situ. Tapi bayangkan orang berkumpul berpanas-panas untuk sesuatu yang abstrak. Maka saya melihat di sini ini adalah kumpulan kesamaan pikiran yang terbuka. Karena taman siswa pendidikan yang ada di sini itu tentang opening doors. Ilmu pengetahuan yang diberikan itu membuka kesadaran orang untuk melakukan sesuatu. Dan dengan kesadaran yang sama mereka semua akhirnya berkumpul. Makanya di sini saya kasih tagline tentang liberalization of mind. Tentang bagaimana semua orang ada di sini adalah orang-orang yang sudah awake, sudah meminum pil untuk akhirnya sadar, menerima kesadaran dengan sepenuhnya. Gitu. Jadi ini adalah gambar yang menurut saya itu pencapaian yang luar biasa tentang bagaimana suatu ide akhirnya bisa termaterialisasi dan menggerakkan banyak orang. Seperti saya sudah bilang, uh, saya sebelumnya banyak membaca atau terfokus pada ide-ide yang disampaikan oleh Bapak Cokroaminoto gitu ya, yang dimana kita tahu murid beliau itu ada Soekarno, ada pendiri SI Merah Putih dan beberapa tokoh besar itu banyak yang bermuara di tempat kosnya beliau gitu.
Tapi cara beliau untuk akhirnya menggerakkan semua orang, dan dia juga datang dengan kesadaran sama bahwa Indonesia harus merdeka. Itu jalurnya adalah jalur gerakan sosial, pemberdayaan ekonomi dan kekuatan politik. Itu yang juga menginspirasi ide-ide dari Muhammad Hatta, Bung Hatta. Tapi menariknya, Bapak Ki Hajar Dewantara itu memilih rute yang berbeda yang berangkat dari kesadaran yang sama. Dia percaya tentang jalur melalui pendidikan. Pendidikan untuk membuka kesadaran. Pendidikan untuk akhirnya setiap individu orang Indonesia memiliki kemampuan berdaya untuk mengambil pilihan, untuk akhirnya melakukan tindakan, untuk akhirnya bisa menjadi setara seperti halnya manusia seutuhnya. Ini jalur yang menurut saya tidak secepat yang dilakukan dengan melakukan gerakan politik, sosial, membangun kesadaran tentang persatuan, kesatuan, senasib, sepenanggungan gitu. Karena investasi untuk melakukan pembangunan kesadaran, menurut saya pribadi, mungkin saya salah, itu akan triggering, akan enlight orang untuk akhirnya berubah, untuk akhirnya sadar. Mungkin butuh waktu lama sampai akhirnya semuanya bergerak. Tapi pada saat semua sudah bergerak dengan kesadaran, nggak ada yang bisa menghentikan. Dan dia semua akan selalu bergerak terus-menerus. Karena kesadaran itu sesuatu yang ada di dalam diri kita, nggak pernah bisa hilang gitu. Maka dia memilih rute tentang keberlanjutan, memberdayakan seluruh orang Indonesia sampai akhirnya dia bisa berlanjut untuk tumbuh sebagai bangsa, membangun suatu peradaban. Ini menurut saya rute yang kalau kalau orang yang short sighted, nggak bisa ngelihat masa depan, nggak punya visi yang jauh, nggak punya belief bahwa bangsa yang besar, peradaban yang dibangun itu harus dimulai dengan orang-orang yang sadar, orang-orang yang berdaya, kayaknya akan punya cukup energi untuk akhirnya melakukan path ini. Sampai akhirnya di suatu titik dia memutuskan merubah namanya dari nama seorang bangsawan menjadi Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut saya ini adalah kolase dari perjalanan hidup pendiri bangsa kita yang punya banyak kayak insight yang harus menginspirasi kita tentang hal-hal yang sangat relevan kita sebagai manusia yang hidup di Indonesia gitu. Itu kesan yang saya dapat dari bulan Mei Hari Pendidikan dengan message yang tadi. Yang kedua, saya ingin berbagi apa yang saya percayai dan apa yang saya pelajari dari yang nomor satu tadi. Tadi saya cerita, waktu itu mungkin tadi Mbak Pepi sempat cerita, saya juga sempat share ke teman-teman. Saya pernah baca rekomendasi dari Michael Porter waktu itu, guru di bidang strategic management yang diberikan kepada Presiden Indonesia, SBY. Dia kasih dari framework teorinya dia, gimana caranya supaya Indonesia bisa bertumbuh dan menjadi negara yang berdaya saing, competitive nations. Dia kasih rekomendasi dari teorinya dia yang bernama Diamond Theory, bahwa untuk akhirnya bisa kompetitif suatu negara itu harus membangun surrounding ekosistem yang juga sama-sama menguatkan gitu ya. Tapi sayangnya rekomendasinya dia tidak dijalankan. Dia mendetek ada beberapa macam masalah nasional yang dihadapi di Indonesia. Ada lagi yang generic problems yang dihadapi banyak oleh negara gitu ya, yang disampaikan oleh ADB, oleh World Bank. Itu mereka come down to this list gitu, di 10 list ini. Bahwa suatu negara itu, termasuk Indonesia, itu punya strategic challenge yang menurut prioritasnya. Itu pertama dari ekonomi, infrastruktur, education, healthcare, social, inclusions and equity, sampai akhirnya ke technology and innovations. Kemudian saya melihat fenomena yang ada di sini. Ya. Coba teman-teman mungkin juga sering melihat kejadian-kejadian yang terjadi di Indonesia hari ini, bagaimana ada risiko kerentanan terkait dengan penipuan dari pinjol, penipuan dari link yang mencuri informasi di dalam sosial media atau melalui HP kita gitu ya. Kemudian di situ disampaikan dari banyak diskusi. Masalahnya, kenapa misalkan digital ekonomi kita tidak tumbuh? Kenapa ada kerentanan digital dari bisnis yang ada hari ini? Karena katanya literasi digital kita rendah. Atau
kemudian juga hubungannya sama literasi financial juga yang rendah. Gitu. Apa itu literasi? Ini kita sama-sama paham tentang pemahaman gitu, di bidang digital, pemahaman di bidang ekonomi dan finansial, dan it goes beyond hanya tahu tentang definisi, tapi tentang mekanik dan how to implement and how to utilize gitu kan. Menurut saya seperti itu. Kemudian ada lagi isu tentang disintegrasi bangsa. Ada diskusi yang banyak menarik tentang ini ada resiko besar tentang Indonesia bahwa Indonesia bisa terdisintegrasi. Bahkan pada saat terbentuknya Indonesia pun ada banyak yang meragukan bahwa Indonesia bisa menjadi suatu bangsa. Dulu ada yang menyatakan Indonesia is a improbable nations. Negara yang nggak mungkin terjadi. Kenapa? Begitu banyak perbedaan di sini. Ribuan pulau, budaya yang begitu kompleks gitu ya. Bahasa yang berbeda-beda. Nggak mungkin digabung jadi suatu negara. Tapi terjadi seperti sekarang. Dan yang salah satu menjadi resiko menjadinya disintegrasi katanya. Itu memerlukan adanya literasi budaya dan kewarganegaraan dibilangnya begitu. Menarik. Jadi muncul lagi tentang kata-kata literasi di bidang yang berhubungan eh, dengan ketahanan nasional gitu ya. Atau lagi tentang busung lapar. Temanya tentang literasi gizi. Banyak sekali kasus-kasus misalkan di bidang kesehatan yang akhirnya seseorang mengambil cara pengobatan tradisional ternyata malah menambah risiko kesehatan. Hanya karena terbatasnya pengetahuan mengenai kesehatan di situ. Maka di sini kalau yang saya percaya ya, dan saya berusaha untuk mencari cara untuk akhirnya bisa berkontribusi di titik ini gitu. How to resolve these issues gitu. Salah satunya yang paling bawah menurut saya itu ada di dua hal ini. Pertama itu pendidikan, yang kedua adalah kesehatan. Pendidikan untuk membuat setiap orang memiliki kesadaran dan kemampuan untuk menerima ide, memilih ide, mengambil sikap, itu dari pendidikan. Dan kesehatan untuk membuat dia bisa berdaya, bergerak untuk merealisasikannya. Banyak yang bilang gini, misalkan tentang pemilu kita kemarin misalkan. Ada yang melihat bahwa mekanisme demokrasi yang ada itu ada loophole tentang, karena semuanya one man one vote, maka sebenarnya kematangan atau kualitas dari demokrasi salah satunya ditentukan dari kematangan emosional dan kesadaran dari setiap votersnya. Kalau di Amerika misalkan hanya ada dua, Demokrat sama Republikan, dan ketemu sama para voters yang sudah memiliki kemampuan untuk memilih, di mana setiap pengambilan keputusan pilihan itu ditentukan dengan pergerakan debat yang terjadi secara serial. Di situ mereka melihat, menimbang, menilai, dan sampai akhirnya memilih. Titik di mana kualitas dari demokrasi ditentukan dari tingkat pendidikan, kematangan pendidikan, tingkat literasi terhadap politik dan demokrasi itu. Sehingga bisa terhindar dari pilihan-pilihan yang link dengan propaganda. Tapi menurut saya itu menjadi bukti bahwa pendidikan itu jadi prerequisite. Teman-teman kalau mau melakukan misalkan sosialisasi atau implementasi sekarang aja tentang, saya ada di perusahaan yang bergerak di sustainability misalkan, menceritakan tentang pentingnya untuk mencapai net zero emissions, ya. Melakukan inisiatif dekarbonisasi dengan teman-teman atau rekan yang belum pernah terekspos tentang pentingnya memilih atau mendapatkan informasi yang cukup tentang pentingnya untuk mencapai net zero, bahwa masalah yang kita hadapi beyond dari korporasi ini tentang kita, anak kita, dan generasi berikutnya gitu ya. Dan informasi tentang bahwa ini bisa dilakukan secara teknikal gitu, dan bisa dilakukan secara komersial. Orang-orang yang tidak bisa terekspos itu akan susah sekali untuk bisa digerakkan. Banyak yang bilang seperti ini, gak ada urgensinya. Kenapa? Karena tidak ada carbon tax hari ini. Padahal secara realisasi misalkan, banyak orang-orang yang tidak di Indonesia ya, belum ada carbon tax, tapi mereka harus melakukan ini karena untuk ekspor ke suatu tujuan negara, mereka meminta tentang ESG index, kontribusi menuju carbon emissions itu. Ada dimensi ternyata maksudnya ke license to operate, license to business. Untuk membuat kebijakan tentang dekarbonisasi mencapai
INDC Indonesia, tapi dengan masyarakat yang belum teredukasi dengan baik tentang pentingnya itu, kebijakan nggak akan pernah gerak kemana-mana. Karena nggak kompatibel. Mau kebijakan kesehatan, kebijakan tentang digital, kebijakan tentang energi, ya, merealisasikan energy mix gitu. Semua harus datang dari sini. It's very hard to talk about decarbonizations gitu, kemudian tentang energy mix, kalau kita nggak talking in the same language sama same understanding gitu. Jadi ini akan menentukan semua strategi dan kebijakan yang diterapkan untuk merealisasikan penyelesaian masalah yang sebelum ini. Nomor satu, menurut saya harus dari edukasi. Untuk jadi sehat harus diedukasi pentingnya kesehatan dan bagaimana untuk bisa menjadi sehat. Nah, berikutnya memastikan semua orang bisa sehat dan bisa bergerak. Gitu. Ini yang saya yakini bahwa pendidikan itu menjadi prerequisite. Dan untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik, investasi di pendidikan mungkin dibutuhkan dari satu generasi atau dua generasi di bawah dari kepemimpinan yang ada di sini sekarang gitu ya. Jadi investasi di anak-anak kita yang di pendidikan dasar, menengah, kuliah, ya, itu adalah titik di mana kita bisa berinvestasi lebih banyak tentang membangun kesadaran melalui pendidikan dan kita bisa berharap adanya energi perubahan yang besar pada saat mereka memiliki kekuatan untuk melakukan perubahan. Maka investasi terbesar bisa dilakukan di situ. Itu yang saya percayai sih. Jadi how to contribute. Tapi bentuknya pendidikan bisa macam-macam. Nanti kita bisa lihat bagaimana transformasi ide, visi, dan mimpi itu bisa terjadi. Nah, yang menarik dari tadi Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan belief yang saya miliki, itu pertama bahwa kita tuh selalu memulai dari keresahan sebenarnya. Teman-teman ngelihat situasi yang ada di sehari-hari, kenapa macet ya, kenapa hujan ya, kok hujan sih, gitu ya, kok harga bensin selalu naik ya, itu berasal dari keresahan tentang apa yang kita hadapi hari ini. Keresahan itu harus diobati, dan obat dari keresahan dengan melihat realita yang ada, itu adalah dengan belajar. Obatnya adalah pengetahuan. Dengan pengetahuan kita akhirnya bisa paham tentang kenapa itu terjadi, mengapa itu terjadi, apa yang terjadi. Kita dapat ontologinya, kita bisa memahaminya itu. Tapi sayangnya, pada saat keresahan dijawab dengan pengetahuan, pengetahuan juga punya konsekuensi berikutnya. Itu adalah keresahan lagi. Kenapa? Pada saat kita paham tentang realita yang kita hadapi, tentang fenomena yang kita pahami tadi, kita akan kembali lagi ke dunia nyata, di realita. Dan realita kita itu tidak ideal. Saya dulu mencoba memahami tentang bagaimana tentang konsep ketahanan energi berdasarkan konstitusi, merealisasikan pasal 33 dalam pengelolaan energi minyak dan gas. Saya pelajari detail tentang bagaimana mekanik secara industri harusnya dikelola yang bisa merefleksikan negara menguasai dan memanfaatkan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Tapi realitanya tidak seperti itu. Ketemu dengan realita tuntutan bisnis, stakeholder issues gitu ya. Akhirnya menciptakan keresahannya lagi. Dan keresahan ini obatnya adalah tindakan untuk bergerak, melakukan tindakan yang bermakna dan merubah. Saya sempat berpikir apakah ini juga yang terjadi pada para pendiri bangsa termasuk Ki Hajar Dewantara. Pada saat dia dari keluarga bangsawan dan dia setiap hari melihat adanya rakyat Indonesia yang harus bekerja keras, yang ada ditindas. Muncul keresahan, bukankah mereka juga manusia Indonesia? Kenapa mereka mengalami hal yang berbeda? Keresahan itu mungkin yang akhirnya membawa beliau-beliau para pendiri bangsa ke pengetahuan tentang artinya menjadi manusia. Bahwa semua manusia itu adalah sama, setara, memiliki hak yang sama, hak untuk merdeka yang sama. Dan pengetahuan tentang bagaimana menuju ke sana, mekanisme politik, mekanisme ekonomi, mekanisme pergerakan, itu nggak ada artinya, karena hanya memperparah keresahan. Dan obatnya adalah tindakan. Dan mereka akhirnya bertindak. Maka dari sini pendidikan, buahnya adalah tindakan. Tindakan yang bermakna untuk akhirnya memberikan manfaat. Maka ini adalah investasi yang saya percaya kalau tidak hari ini, 1 tahun lagi, kalau tidak tahun
depan, 5 tahun lagi. Tapi investasi kesadaran pasti harus ditunaikan. Itu adalah tindakan. Ini yang menurut saya pendidikan menjadi lebih powerful dan harus direalisasikan sebagai priority kalau menurut saya. Kemudian saya coba merefleksikan itu semua apa artinya di dunia bisnis gitu. Apa artinya dalam dunia korporasi yang kita hadapi? Mungkin teman-teman sekarang semua di sini juga melakukan di bidang bisnis ini. Jadi salah satu yang saya tangkap tuh dari insights di bidang strategic management gitu. Ini yang bidang yang saya geluti sekarang. Salah satu teori yang mengatakan itu seperti yang disampaikan oleh Preston tahun 1985 ya, bahwa cara untuk suatu perusahaan akhirnya memiliki keunggulan daya saing itu adalah dengan cara perusahaan itu untuk selalu align, selaras dengan lingkungan yang dihadapinya. Bagaimana cara untuk menjadi selaras? Itu dimediasi oleh strategi. Selaras itu artinya perusahaan yang memiliki kekuatan, yang memiliki kelemahan, bisa dibuat compatible, selaras dengan opportunity dan threats yang ada di lingkungan. Dia bisa mengeksploitasi peluang dengan kekuatannya, dia bisa memitigasi risiko yang ada, dan bisa juga memperbaiki atau memitigasi atas kelemahan yang ada. Jadi kuncinya nomor satu untuk menjadi perusahaan yang kompetitif adalah alignment dengan strategi. Kabar baiknya, environment kita nggak statis, selalu berubah. Opportunity landscape selalu berganti-ganti. Ada event pandemik seperti kasus lagi main catur, ada yang membalikan papan caturnya. Kita harus menata lagi di mana opportunity berada. Bagaimana cara mainnya itu semua berubah. Dan bagaimana caranya supaya kita tetap aligned pada saat lingkungan yang berubah, kita pun harus berubah. Dan ini bukan tugas yang mudah. Bagaimana caranya mendorong agenda perubahan di dalam perusahaan. Kita udah dengar tuh jargon tentang berubah atau mati gitu kan ya. Tapi ada caranya, kalau kita nggak mau mati, adapt. And how to adapt? Kita harus berubah. Dan bagaimana caranya untuk berubah, kita harus tahu cara, harus tahu ilmu pengetahuan untuk berubah. Misalkan digital transformation change the whole landscape. Pertanyaannya adalah opportunity ada di mana? Bagaimana cara mengakuisisi opportunity tersebut? How to exploit the digital technologies gitu. Itu ada kebutuhan untuk belajar, untuk meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kapasitas untuk merealisasikan pengetahuan tersebut. Ditambah lagi sama tantangan operasional. Nanti saya ceritakan tentang yang saya alami dalam menggait transformasi atau restrukturisasi di perusahaan gitu. Jadi ternyata di sini pendidikan untuk bisa mengetahui the latest knowledge, the latest method untuk bisa tetap align dengan tantangan lingkungan yang ada. Itu jadi syarat utama suatu perusahaan akhirnya bisa berubah. Jadi tentang pendidikan, pengetahuan yang tadi, itu temanya tentang untuk bisa tetap eksis, untuk tetap ada. Ini a method to survive. Saya yakin ke orang-orang kalau nggak belajar mulai dari nomaden, mulai bercocok tanam, orang-orang yang nggak mau berubah gitu ya, belajar cara membuat api, membuat roda, bermobilisasi, dan seterusnya gitu. Perubahan itu tidak diikuti dengan pendidikan untuk merubah pola pikir, merubah cara, pasti akan extinct. Gitu. Dan itu sudah terjadi menjadi nature manusia. Jadi tentang edukasi itu tentang berubah, termasuk untuk tentang survive. It's a mean to access kalau menurut saya. Belajar, pendidikan. Nah, di dalam strategi manajemen, tugas paling gampang itu adalah membuat strategi sebenarnya. Strategi formulation is the easy part. Menganalisis lingkungan, melihat internal analysis, external analysis, mencari, mendefine tentang strategic intent, terus lihat environment, mekanik yang ada, kita susun strateginya, kita come up sama strategic priorities, initiative, program charter, and everything. That's the easy part. Karena bagian utama yang terbesar dari
merealisasi dari strategi manajemen atau dari pengelolaan perusahaan atau organisasi adalah tentang implementasinya, merealisasikannya. Dalam melakukan strategi implementasi berdasarkan pengalaman saya ya, pekerjaan terbesar itu adalah tentang mengkomunikasikan strategi atau program itu. Jadi bukan tentang mendetailkan angka, mengkalibrasi asumsi, enggak. Membuat semua orang akhirnya mau melakukan dan bergerak. Itu temanya tentang mengkomunikasikan tentang urgensi, mengkomunikasikan tentang bagaimana frameworknya, bagaimana mengeksekusinya, bagaimana mengkalibrasinya, bagaimana menjaga semangat sampai akhirnya setiap orang mau melakukannya. Most of the jobs itu tentang komunikasi, communicating the strategy. Dan tema tentang komunikasi yang efektif itu tentang compatibility. Makanya selalu dibilang kalau mau presentasi lihat audiensnya. Mereka ada point of interest apa, bicara di level apa, interestnya apa, gitu ya. Jadi harus bicara dengan same level of understanding and speaking the same language. That's compatibility. Orang akan ngerti kenapa dimintanya ini, gitu. Compatibility. Dan building compatibility membuat akhirnya semua on the same level of understanding. That's an investment for education di dalam organisasi. Nggak bisa mengekspek organisasi akan berubah di dunia digital pada saat environment berubah kalau orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut tidak diberikan proper knowledge tentang what is digital transformation or digital economy. Nggak bisa bicara tentang, we have to create this opportunity by integrating multiple digital platform, creating efficiency to cloud computing, developing big data analytics, gitu kan. Tapi kalau dia nggak pernah tahu apa, kenapa, bagaimana. Gitu. Jadi it's a matter of uh, investment to realize the whole strategy. Kalau mau cepat, kalau mau mudah, investasikan cukup waktu dan resources untuk mengedukasi semua orang sehingga on the same level of understanding. Nah, nanti dalam perjalanannya, mengeksekusi, setelah semua dikomunikasikan, nggak selalu lancar. Pasti ada konflik. Nah, konfliknya, pengalaman saya, sumbernya cuma dua biasanya. Bisa datang dari information gap atau interest gap. Nah, in many cases, berdasarkan pengalaman saya, interest gap itu muncul karena information gap. How to resolve the biggest problem ini? Komunikasi, pendidikan. Jadi, uh, resolving the conflict dengan increasing the understanding, the capacity, ya, and comprehensions gitu ya, itu akan membuat ini akan lebih mudah gitu. Jadi di dalam corporate konteks saya lihat tentang pendidikan itu ada di mana, ya dalam arti yang luas dan sempit dan khusus atau umum gitu ya. Itu sebenarnya adalah investment untuk develop organization agility, mengaccelerate respond to the changing environment. Kalau itu kejadian, agility link to adaptability, maka link to access, sustainability. Jadi pendidikan itu menurut saya is one of the effective way to stay access, sustainability, keeping the sustainability gitu. Jadi nggak, kalau pendidikan harus menghasilkan tindakan, hanya tindakan yang bermakna yang bisa itu. Karena banyak juga yang melakukan pendidikan tidak merubah kesadaran, tapi mendapatkan tujuan status. Jadi di dalam konteks korporasi menurut saya itu masih relevan dan sangat relevan untuk menciptakan sustainability competitive advantage. Jadi yang saya mau share ada di gambar ini. Cerita yang tadi saya share. Yang pertama, mungkin kalau harus dipilih, what is your key takeaways dari ngobrol-ngobrol dengan saya gitu ya. Yang pertama, dari seluruh permasalahan yang kompleks dan pemahaman tentang pendidikan yang ada, I believe that this is one of the critical aspect need to be resolved. Itu adalah pendidikan. This is my belief, gitu ya. Terus yang kedua, gambar ini menggambarkan banyak hal, menggambarkan tentang perjalanan kesadaran bangsa Indonesia, great minds, great
intentions gitu ya, great people gitu. Tentang ilham bagaimana menjadi orang yang lebih baik. You are the collective, the aggregate gitu. With of 5% you spend most of the time with gitu ya. Gambar ini dari 3 orang ini kalau diceritain ke belakangnya banyak banget nanti yang saya bilang gitu ya. Kemudian yang berikutnya ini. Ini semua tentang how to be aligned in order to survive gitu ya. Temanya tentang pendidikan, pemberdayaan, dan untuk selalu ada tuh relevan dalam bahkan sampai ke dunia bisnis gitu. Yang berikutnya ini. Keresahan ilmu pengetahuan, keresahan tindakan. Dan apabila sudah memiliki kesadaran dan bertindak dengan cara yang benar, ujungnya adalah kematian dengan manfaat yang besar menurut saya. Dan immortality karena apa yang kita kerjakan bisa lintas generasi. Jadi menurut saya pendidikan itu adalah untuk berdaya lintas generasi dan sampai akhirnya untuk terus ada. Jadi tentang sustainability. Makanya one of the subtitle yang saya masukkan adalah tentang pendidikan untuk berdaya dan berlanjut ada. Itu mungkin yang saya udah share 2 item tentang uh, berbagi kesan yang saya dapatkan, apa yang saya percaya. Nah, di bagian ini mungkin saya ingin mendengar berbagi cerita atau gagasan dari teman-teman atas momen yang sangat istimewa di Indonesia hari ini. Mungkin itu yang saya coba share hari ini. Kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Pepi. Baik, terima kasih banyak Pak Adi. Teman Bakudaya benar kan? Seperti tadi saya katakan di awal sesi kita bahwa konten kita malam hari ini pasti isinya daging semua. Thank you banget nih Pak Adi. To become immortal, one must write. Oke. Maka mari kita menulis ya Pak. Supaya Iya, kita ayo dong. immortal. Nah Bapak, eh, kita masuk ke tahapan Hmm, berikutnya yaitu Q&A dan ini sudah ada satu pertanyaan di kolom Q&A. Saya bacakan dulu nih Pak. hmm, Ini dari Pak Hermawan pertanyaannya. hmm. Satu of three key takeaway adalah pendidikan. Pendidikan yang dimaksud pendidikan seperti apa? Terima kasih banyak. Mantap. Monggo Pak. Nah, oke. Saya mau jawab dengan cerita aja kali ya. Nah, waktu saya S1 kuliah di UI di Electrical Power Engineering, saya punya dosen pembimbing namanya Dr. Uno Bintang Sudibyo. Beliau sangat berjasa buat saya. Eh, Satu yang saya ingat tentang beliau adalah kertas satu rim. Kertas satu rim. Kenapa? Karena setiap kali saya bimbingan dengan dia, semua naskah saya selalu dicoret. Yang dicoretnya itu yang paling menarik yang sampai saat ini saya ingat. Itu adalah titik dan koma. Di mana letak dari titik dan koma tersebut harusnya ada. Waktu itu saya protes sama beliau, Pak, kenapa sih titik sama koma aja dipermasalahin, Pak? Dia bilang gini sama saya, Di, saya itu adalah pendidik, bukan pengajar. Oke, maka saya punya tanggung jawab bahwa yang saya sampaikan adalah bukan pengajaran, bukan menyampaikan ilmu pengetahuan saja, tapi yang saya sampaikan sebagai pendidik, saya bertanggung jawab untuk membentuk pola pikir yang benar, sikap mental yang tepat, dan cara bereaksi yang baik. Bayangkan, katanya, kalau kamu taruh titik di tempat yang salah, pola pikir yang terbentuk seperti apa? Jadi di situ saya melihat, oke, there's a cross dimension. Makanya di Ki Hajar Dewantara tentang holistic education, pendidikan itu tentang apa gitu ya? Itu ada olah rasio, olah rasa, olah uh, jiwa, olahraga. Itu ada tuh di konsep pendidikan yang disampaikan oleh beliau. Dan beliau itu
dipengaruhi pemikiran tentang how to define pendidikan tadi caranya bagaimana gitu ya. Itu dipengaruhi dari Froebel, Montessori, Tagore gitu ya. Itu sama tadi tuh pendekatan yang tadi. Jadi kalau ditanya detail tentang ini saya bukan ahlinya, tapi apa yang saya tangkap dan apa yang saya pilih untuk saya pahami kayak tadi pendidikan dan pendidik dan pengajar. Mudah-mudahan itu ngasih ilustrasi jawaban ya. Apa yang menurut saya harus mendefinisikan kata-kata pendidikan tadi. Itu mungkin Mbak Pepi. Baik, baik. Terima kasih, Pak. Pola pikir yang benar dan sikap mental yang tepat. Itu menarik sekali ya. Yang membedakan mungkin pendidikan di sini. Betul. Oke, Bapak. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Pak. Pertanyaan dari Yopi, SIG. Pertanyaannya adalah, menurut Pak Adi, in the next 10 until 20 years, apa ketidakpastian yang menjadi concern utama Bapak dan kenapa? Pertanyaannya kejauhan. Jangan 5 to 10 years ya, atau 20 years gitu ya. Menurut saya, ketidakpastian yang harus dihadapi itu bahkan ketidakpastian apakah kita akan tetap ada besok, jam berikutnya atau enggak gitu. Ini juga salah satu mungkin ini temanya agak berbeda gini. Musuh terbesar dari kita mungkin ya, itu adalah pikiran kita sebenarnya. Makanya yang bilang bukan musuh sih sebenarnya, ini maksudnya gini, yang membuat kita akhirnya jadi kuat, yang membuat kita jadi lemah, yang membuat kita jadi bahagia, membuat kita menjadi sedih, itu sebenarnya ada di state of mind kita kan sebenarnya gitu ya. Nah, salah satunya tentang kekhawatiran. Mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi itu sama kayak gini, belum terjadi dan tidak punya kontrol. I don't think itu bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan, maka tugas kita adalah bukan itu. Tugas kita adalah untuk menyadari bahwa hari ini kita ada dan hari ini kita harus mensyukuri itu. Take the best out of it now. Jadi the next 10 years or 20 years, kalau pertanyaan tentang khawatir kan general ya, itu ada, kalau menurut saya sih terlalu kejauhan. Jalanin aja satu-satu, step by step. Gitu, kalau menurut saya sih. Jadi terlalu banyak untuk dieksplor dan saya nggak mau eksplor itu sih sebenarnya. Nah, satu lagi mungkin kalau saya boleh share, one of my research di master itu saya tentang entrepreneurial behavior, entrepreneurship, strategic entrepreneurship. Yang menarik dari tentang strategic entrepreneurship itu kan ada isu tentang proaktif, inovatif, risk taking gitu kan ya, sebagai one of the dimensions. Tapi yang paling penting menurut saya itu adalah tentang mentality atau state of mind dari seorang entrepreneur. Bahwa dia melihat setiap perubahan yang terjadi itu adalah sebagai conveyor of opportunities. Jadi selama 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang depan, one thing guaranteed, itu semua bakal terjadi perubahan. Gitu. Apakah akan jadi positif atau negatif? Itu tentang state of mind kita. Wah, ternyata ini ada ketentuan tentang overdimension overloading gitu. Kalau di teman-teman SIG dulu gitu ya. Itu tentang state of mind kita. Itu a bad thing or good thing gitu. Jangan-jangan kalau kita pakai kacamata entrepreneurship, it's an opportunity gitu. Ya kan? How to compete compared to others, how to develop new businesses gitu. Jadi anxiety, that's one of the things yang harus dibahas. Tapi menurut saya state of mind yang paling penting gitu. Mudah-mudahan nambahin informasi buat Mas Yopi, tapi mudah-mudahan nggak ngejawab. Biar terus curiosity-nya terjadi. Ya. Oke, Pak. State of mind, menyadari hari ini, dan take the best out of it. Gitu ya, Pak. Oke. Jadi nggak perlu khawatir. Just nothing to worry about. Day by day. Oke, Pak. Satu hari kita bangun, dan kita bangun dari tempat tidur, punya makanan di meja makan, katanya seperti kita memiliki seluruh dunia. Ada satu yang nggak bisa digantikan, kesempatan. Kesempatan untuk bangun di pagi hari itu adalah sesuatu yang nggak dimiliki oleh semua orang. Dan itu need to be appreciated banget. Yeah, really beautiful. Thank you, Bapak. Yep. Mendalam sekali. Ini sesi apa ya sebenarnya? Itu dia. This is part of education. Okay.
Oke Pak, pertanyaan berikutnya. Bagaimana tanggapan narasumber tentang kesenjangan pendidikan dalam membentuk Hmm, kualitas SDM yang tidak setara, berkeadilan, berkualitas di Indonesia? Dari Natalia. bagaimana tanggapannya? Rubah. Ayo kita rubah bareng-bareng gitu. Hmm. Contribute, kalau menurut saya. Ini kan salah satu bentuk keresahan dari Natalia ya, melihat kayaknya kok kita sama-sama orang Indonesia harusnya punya kesempatan yang sama untuk mengakses informasi. Banyak tuh yang ditunjukkan di berita sehari-hari, misalkan kayak waktu lagi pandemi, teman-teman ngeliat berita juga nggak tentang ada anak-anak ya di dalam satu desa yang harus belajar secara online. Itu ngumpul jalan kaki berkilo-kilometer untuk ngumpul di satu balai-balai dengan menggunakan sinyal, punya gurunya. Ada yang Hmm. tetap harus datang. Itu bayangin itu rasa sedihnya kayak gimana gitu. Ada di hari ini di Indonesia gitu ya. Pada saat kita lagi bicara tentang, oh kita harus ngomong tentang AI atau tapi hmm, itu akses gitu. Uh, apakah akan hinder pertumbuhan Indonesia? In some level iya akan menghambat. Maka yang menurut saya itu yang tadi saya bilang bahwa the priority itu adalah untuk resolve ini di pendidikan. Bayangin kalau semua, jadi ada pendidikan, tadi ada infrastruktur, ada ekonomi gitu kan. Kalau pendidikan ini kita bisa resolve, nah resolving the issues on education, karena tadi ada ketidaksetaraan akses ya, tidak kesetaraan kesempatan, itu mungkin solusi untuk pendidikan ada yang related dengan infrastructure development gitu ya, ada yang tentang inovasi dalam metode pendidikan gitu. Kita cari deh. Dan saya senang juga ngelihat banyak teman-teman anak muda yang bergerak gitu ya, membentuk startup untuk pendidikan, melakukan kegiatan sosial. Bahkan ini kalau saya boleh share di sini, nggak tahu ada orangnya apa enggak itu. Salah satu senior saya di PGN, namanya Bu Maya. Kalau Bu Maya ada di sini, nah ini bentuk penghargaan buat Bu Maya dari saya. Beliau adalah idola saya tuh, karena dia udah pensiun cukup lama. Dan sekarang, instead of melakukan seperti halnya para pensiunan yang lain gitu ya, dia kembali ke desanya, ke kampungnya, dan dia bergerak untuk membantu teman-teman apa anak-anak SMA yang di sana supaya bisa masuk ke universitas yang bagus. Dia mengundang ada sesi-sesi seperti bimbel gitu ya, mengundang tenaga ahli untuk sharing bagaimana masuk ke universitas yang bagus dan mencarikan beasiswa sampai akhirnya mereka bisa sekolah. Bayangin investasi pendidikan yang dilakukan di generasi di tempatnya hari ini, pada saat mereka akhirnya kembali lagi ke sana 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, itu bakal berubah banyak. Dan saya percaya pendidikan itu adalah salah satu bentuk energi eksitasi untuk membuat suatu keluarga keluar dari lingkaran kemiskinan yang ada gitu. Investasi orang itu, kalau dia berubah, dia punya kesempatan akses karir yang lebih baik, mendapatkan pendapatan yang baik, satu keluarga akan berubah dan generasi berikutnya akan berubah. Jadi it's very powerful gitu. Pendidikan itu saking kuatnya, one of the results dari tindakan yang dilakukan itu kemerdekaan gitu. Saya mau cerita itu tadi Mbak Pipi, itu segede apa gitu. Kemerdekaan gitu. Ya bayangin. That powerful kalau kita ngejawab keresahan tadi dengan melakukan actions. Jadi this is a very good example tentang keresahan itu. Nah, pertanyaan yang berikut, how to contribute. Obatnya cuma satu, Mbak Natalia. Tindakan, bergerak. Kalau menurut saya sih. Oke, thank you. Thank you, Pak Adi. Jadi gitu ya, Mbak Natalia ya. Jadi ubah, kemudian contribute. Dan Hmm, take action ya, Pak ya. Take action. yes, Do something gitu ya. Oke, kecil apapun. thank you. Baik, masih ada lagi nih Pak pertanyaan. Hmm. Apa sih mindset yang bisa kita adopsi untuk bisa menjaga stamina secara emosional dan mentality dalam Hmm. memperjuangkan sesuatu yang kita percayai, tapi tanpa tahu ujungnya kapan? Seperti tadi Bapak cerita tuh tentang Yoi, bener ya. keajaiban. Itu pertanyaan menarik tuh. Bagaimana Cokro Aminoto akhirnya nggak pernah, Bapak Cokro Aminoto nggak pernah melihat, tapi dia terus bergerak sampai akhir hayat itu gimana? Mindsetnya seperti apa? Dan setiap manusia itu kan naik turun ya. Mhm. Ya kita nggak pernah steady state gitu. Karena ada down-nya gitu, karena ada semangatnya. Itu gimana caranya untuk punya stamina untuk terus ke depan? Saya nggak punya jawaban yang lengkap buat ini semua, tapi salah satu yang saya percaya itu gini.
kita manusia itu bukan dinilai dari ujungnya. Maksudnya gini, bukan dari hasilnya. Bukan dari hasilnya. Saya percaya ya, tapi dari proses. Karena yang dilihat itu nanti kesungguhan kita, effort kita. Kalau kita percaya sesuatu yang baik seperti apa, kan kita lakukan terus setiap hari. Kalaupun kita nggak melihatnya, dan akhirnya kita nggak ada pada saat proses itu, saya yakin kalau Tuhan itu menilai dari situ, gitu, dari prosesnya. Jadi tugasnya cuma satu, kerjain sebaik mungkin, sekuat mungkin, gitu. Ada yang memuji, ada yang nggak memuji, ya nggak usah dipikirin, gitu. Karena kita udah tahu kita melakukan ini untuk dilihat sama siapa, gitu. Ini mungkin agak takutnya masuk ke sesi kultum ya. Tapi salah satu ada ajaran di agama Islam misalkan yang bilang tentang masuklah ke dalam Islam secara kafah, gitu. Secara keseluruhan, secara totalitas, adopsi semuanya, nyebur semuanya. Jadi Muslim yang sejati, yang komplit, gitu. Terus ada yang nanya gini, gimana caranya? Bisa nggak ya? Akhirnya ada yang bilang gini, salah satu ustadz yang sedang nasihat. Yang paling penting itu adalah mati pada saat menuju ke kafah, gitu. Jadi makanya tentang proses. Saya rasa kalau kita percaya apa yang kita lakukan benar, bernilai, dan kita bekerja untuk siapa yang melihat, nggak perlu mikirin tentang hasilnya, karena hasilnya bukan urusan kita, gitu. Tuhan menilai kita berdasarkan kesungguhan kita, effort kita. Itu yang saya percaya sih. Jadi setiap hari, there's another episodes, another opportunity to do that, gitu. Jalanin, gitu. Mungkin that's one of the alternative mindset, gitu. Tapi semua orang punya pilihannya masing-masing karena semua orang punya situasinya masing-masing kali ya. Mudah-mudahan sih nambah info aja. Bukan hanya info, Pak, insight, Pak. Nambah Yang insight. nanti setelah ini akan ada tindakan yang berbeda. Ayo dong. Baik, baik, Bapak. Thank you so much. Hmm. Jadi, manusia dinilai dari prosesnya, Hmm. kesungguhan kita dan effort kita, Hmm. dan dilakukan sebaik mungkin. Setiap saatnya ya, Pak, ya. Dari kita bangun ya. Definitely. Hmm. Oke, thank you, Bapak. Lanjut lagi ya, Pak. Ya. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana pendapat Bapak tentang pendidikan dan pemberdayaan kaitannya dengan gender, Hmm. terutama pendidikan dan pemberdayaan perempuan? Ini dari Mbak Tina. Oke. Oke. Tentang kesetaraan dan pendidikan ya. Kalau ngelihat apa yang terjadi, kan tadi saya bilang kalau pendidikan itu buahnya adalah tindakan yang bermakna, menciptakan perubahan, meningkatkan kualitas peradaban. Itu dari perjalanan sejarah yang ada, berapa banyak event yang terjadi perubahan karena yang didorong oleh perempuan. Ada yang bisa gitu nggak? Gitu. Marie Curie, siapa lagi? Gitu. Yang akhirnya mengubah course of the civilization. Yang menarik tentang pendidikan itu nggak ada hubungan sama gender kalau menurut saya. Semua punya hak untuk mendapatkan akses ke pendidikan dan semua harusnya punya akses ke dalam pendidikan. Nah, pada saat adanya ketimpangan, ketidaksetaraan akses yang terjadi dalam bentuk gender gitu, itu adalah bentuk keresahan yang harus sama-sama kita rubah juga gitu. Dan saya rasa ini yang diperjuangkan oleh semua. Bahkan kalau teman-teman baca di Ki Hajar Dewantara ya, di biografinya gitu, tentang konsep taman siswa. Taman siswa itu didevelop uh, pertama keyword yang paling kuat itu di kata taman sebenarnya waktu itu. Taman sebagai tempat yang menyenangkan untuk semua orang belajar dan berinteraksi. Tapi berikutnya yang diajari itu adalah prinsip-prinsip tentang kesetaraan. Bahwa semua orang itu sama, memiliki kesempatan yang sama untuk bisa berubah, untuk bisa bertumbuh, berkembang menjadi yang lebih baik. Gitu. Itu tuh message yang udah ada embedded dari zaman dulu. I mean for God's sake, orang ngomongin merdeka itu ngomong tentang kesetaraan sebagai manusia. Maksud saya kita dulu tuh pengen dihargai bahwa orang Indonesia juga orang gitu. Nah itu cross gender itu. Nah tentang budaya, paradigma yang terjadi yang masih ada dan membelenggu itu ya tadi. Apakah itu interscape? Karena ada kepentingan orang yang pengen
mendiskreditkan gitu ya atau mendominasi perempuan atau information gap karena dia cuma tahu dari kebudayaan kebiasaan gitu ya. Kebudayaan itu salah satu yang bisa bernilai tapi ada juga karena diturunkan dengan cara yang salah gitu, maksudnya gini, pemahaman itu yang turun gitu. Mhm. Tapi saya yakin sih kalau kita bisa mensikapi dengan baik, kalau mendetek, nah ini information gap, nah, caranya edukasi pendidikan. Jadi pendidikan itu kalau dikasih pemahaman yang tepat, informasi yang cukup gitu ya, akhirnya sampai ke kesadaran tentang semua orang itu sama. Dalam agama juga begitu kok gitu. Yang dinilai adalah ketakwaannya kan. Jadi I think apa namanya itu juga salah satu bentuk keresahan yang harus dijawab dengan tindakan sih kalau menurut saya. Gitu. Jadi menariknya tentang pendidikan itu lintas gender, lintas ras. Karena semuanya basisnya adalah kita sama-sama manusia yang berhak untuk berubah menjadi lebih baik. Gitu. Gitu sih mungkin Mbak Tina ya. Baik, baik. Hmm. Terima kasih, Bapak. Jadi pendidikan memang lintas gender Hmm, dan ada kesetaraan juga, ya Pak ya, pasti. di antara itu. Oke, baik. Nah, masih ada lagi nih Pak, satu pertanyaan. Bicara tentang immortality. Oke. Jadi penasaran nih, apakah Pak Adi menulis? Jika Oke. iya, boleh share apa jenis tulisannya atau publish di mana? Thank you. Oke. Dulu saya senang banget nulis tentang energi gas bumi, itu tata kelola, itu periode keresahan di tentang energi. Saya dulu nulis banyak di platform curhat Kompasiana gitu kan. Saya punya page yang ngebahas banyak tentang itu. Nulis di karya ilmiah untuk bikin buku putih tentang energi gitu kan ya. Atau Hmm. atau di kalau sekarang lagi sekolah jadi di karya-karya akademis. Tapi untuk menuangkan pikiran dengan tulisan bebas yang tadi dibahas itu saya belum sempat. Tapi ada naskah sih ada yang kita tulis-tulis tapi belum cukup pede untuk akhirnya dipublish. Nah, salah satu cara untuk investasi dan immortality itu yang saya lakuin sekarang sih ini sesi ini. Eh, Mungkin nggak dalam bentuk tulisan, tapi dalam suara yang akhirnya lintas ke orang dan masuk ngerubah kepikiran. Saya pernah cerita juga kayak waktu di SIG, saya dulu menikmati sekali kalau ngajar atau sharing ke teman-teman anak kuliah gitu atau yang muda-muda ngajar hal-hal yang sepele-sepele aja yang menurut kita tuh basic banget gitu ya. Ngajarin tentang laporan keuangan, baca yang gitu dong lo ajarin. Tapi bayangin kalau diajarin sama orang nggak pernah tahu gitu. Dan Mhm. pada saat ngajarin, eh, saya selalu bilang eh, bayaran terbaik yang buat saya gitu ya, yang saya rasa sangat puas itu adalah dibayar dengan anggukan, Hmm. nodding. Begitu mereka bilang, oh gitu ya, begitu lihat matanya dan mengangguk. Saya tahu di situ dia baru aja masuk ke satu pintu yang saya buka dan dia nggak akan pernah jadi orang yang sama. Dan saya ada di situ di warna guratan dia sebagai seorang individu. Dan itu menurut saya apa sangat ini apa memberikan kepuasan atau kesenangan gitu ya. Jadi nulis dalam bentuk buku, nanti mudah-mudahan dapat kesempatan, ada kemampuan untuk melakukan itu. Tapi yang tadi saya bilang, bentuk mendidik, bentuk delivering ideas, masukin kemarin, mungkin bentuknya bisa macam-macam. Salah satunya ini. Gitu sih, Mbak. Oke, thank you banget Thank you. Bapak. Alright. eh Masih ada waktu jika ada attendees yang ingin bertanya langsung, bisa raise hand. Kayaknya udah ditanyakan semua nih, Pak. Oke. Baik, baik banget. Bapak, really Ada nomor, beautiful, Bapak. tapi ada yang satu lagi nomor 6 tuh katanya pertanyaannya. Oh, pertanyaan 6 belum dibaca. Oh, oke. Selain resolving conflict melalui closing to gaps yang disebutkan, ada tips meningkatkan kolaborasi lintas departemen dan incentivize knowledge sharing sebagai sarana untuk mendorong praktik berkelanjutan seluruh organisasi. Uh, Saya ini kok susah ya pertanyaannya. Oke, saya sharing ini nih. Di dalam riset saya hari yang sekarang saya lagi jalanin,
itu ada tema tentang satu paper yang jadi ilham buat saya gitu ya. Itu penelitian yang menanyakan gini, eh, apa sih sumber dari dynamic capabilities? Jadi ada konsep tentang dynamic capabilities itu untuk selalu align dengan lingkungan, merubah internal configurations. Gitu. Sumbernya dari mana sih orang bisa, perusahaan itu bisa terus berubah, selalu keep up dengan perubahan ada dan terus memiliki keunggulan daya saing. Menarik tuh, dia menyampaikan bahwa sumbernya itu katanya itu berasal dari interaksi multi level dalam organisasi, tingkat pemimpin, middle manager, sama eksekusi. Tapi cara interaksinya melalui apa? Melalui productive dialogue namanya. Productive dialogue itu apa sih katanya? Kesempatan untuk orang bisa sharing concern-nya dan idenya tanpa dijudge. Siapa aja boleh ngomong. Dan semua ide itu nggak ada yang buruk. Gitu ya. Nah, dengan adanya productive dialogue akan tercipta apa? Nomor satu itu adalah alignment dari dari visi, dari intensi, sama dari aksi gitu. Jadi kalibrasi bertingkat dari semua orang, tapi dengan nuansa productive dialogue. Nah, pertanyaannya tadi, gimana caranya meningkatkan kolaborasi lintas departemen gitu ya? Kalau temanya tentang operasional, skema kebijakan bisa macam-macam lah ya untuk changing the behavior gitu ya. Tapi kalau temanya tentang creating dynamic capabilities dalam rangka untuk survive gitu ya, itu caranya tentang increasing interactions dari semua orang. Itu bakal mempermudah untuk kita menyelesaikan pekerjaan kita. Ini mungkin salah satu insentif. Maksudnya insentif begini. Knowledge sharing sebagai tools untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan kita. Tadi membangun compatibility yang tadi. Saya ingat dulu gini, di awal-awal karir saya kerja, dulu saya itu electrical engineer. Electrical engineer, tapi kemudian saya diminta untuk mendesain corrosion protection buat pipeline system. Jadi masuk ke tema tentang cathodic protection. Itu di perusahaan itu nggak ada yang ngerjain dulu. Tapi akhirnya dikasih ke electrical engineers, bukan bidangnya gitu. Atasan saya, senior engineer saya itu yang ngajarin saya. Secara day to day itu, ini loh di standarnya. Cara ngitungnya gini, teorinya begini. Kemudian suatu hari ada generasi baru, engineer-engineer muda, ada bagian lain yang bolak-balik operasi itu yang datang nanya. Waktu itu saya dibilang sama dia gini, diajarin ke mereka. Buat apa Pak? Mereka nanya-nanya mulu Pak, bikin ribet. Enggak, lu ajarin sama dia. Nanti saya tunjukin sesuatu. Akhirnya itu saya bikin buku modul tentang desain cathodic protection yang disampaikan di training introduksi bisnis gas, di training dasar gas. Itu saya bikin bukunya tuh, saya bikin modulnya. Dan saya aktif karena ditugasin datang ke bagian operasi, bagian maintenance untuk cerita tentang cathodic protection kayak gimana. Dilalahnya suatu hari terjadi reorganisasi. Ada orang operasi yang pindah ke engineering, ada orang engineering pindah ke pemasaran, ada orang yang bidang metering tadinya di engineering gitu. Itu natubi sekarang waktu itu ya, pada saat yang ngelola cathodic protection atau corrosion management datang ke bagian operasi itu gimana tuh tentang anoda yang ada di sana? Oh udah diukur kemarin sisanya sekian, potensial sekian. Kok tahu mau ngapain gitu. Akhirnya monitoring kualitas proteksi katodik yang harus dilakukan itu lebih mudah karena kita ketemu sama orang yang kompatibel di banyak tempat itu. Pas mau investasi misalkan, ada orang keuangan yang tadinya pernah dioperasi, oke gue setuju tuh emang harus dibeli tuh katanya anodanya, karena ini tentang reliability dari aset gitu. Kalau enggak revenue kita bakal selesai. Jadi how to incentivize the knowledge sharing itu investasi untuk bangun compatibility untuk bikin organisasi lari lebih cepat. Gak ada ruginya mau cerita apa, sharing apapun sama semua orang tuh gak ada ruginya. Percaya sama saya. Ngerjain kerjaan orang lain juga nggak ada ruginya. Enggak nih. Tapi kalau sharing itu nggak ada ruginya. Percaya sama saya. Dan believe me, kalau semuanya sync itu bakal lebih cepat. What better incentive yang kalian butuhkan untuk membantu pekerjaan menjadi lebih mudah, ya kan? Mungkin gitu Mbak Putri. Oke, thank you Bapak. Ada satu lagi nih Pak di kolom Boleh. Q&A dari Aulia Putra. Is there any advices how to transform
of knowledge management system into a values in dynamic organization. Terima Hmm. kasih. Oke. Knowledge, you have tacit knowledge, you have explicit knowledge, gitu kan ya. One of the problems dari knowledge management itu adalah how to monetize sebenarnya kan ya. Banyak yang orang, oke, saya coba kasih rutenya gini kali. Uh, One of the indicators kalau sesuatu itu berhasil adalah creating impact, gitu kan ya. Nah, di knowledge management yang ada, kalau menurut saya kalau mau diprioritaskan gitu ya, apa yang harus dilakukan adalah dengan memastikan adanya yang rute yang link dengan impact. Maksudnya gini, uh, kalau teman-teman punya knowledge management repository banyak tentang sharing session atau apa yang dimasukin di situ gitu kan ya, maka bisa dipilih uh, mana yang tacit yang udah diekstrak itu untuk dijadikan explicit knowledge di organisasi dan membangun new capabilities. Dipilih tema knowledge-nya yang di-link sama business needs gitu. Contohnya kayak misalkan saya lagi bantu klien misalkan gini. Ini perusahaannya um, bisa dikategori sebagai cikal bakal knowledge company lah. Gitu. Ya. Pekerjaannya itu monetisasi dari knowledge, dari capabilities dari orang-orang. Kemudian knowledge management yang mereka miliki ada kumpulan courses segala macam gitu ya. Tapi di satu lagi di titik yang lain nih ada nih tentang business needs untuk growth beyond dari existing services ya. Untuk memonetisasi semua data yang didapatkan dari activity yang ada nih dari survei dari apapun untuk bisa generating new product, new insights yang bisa punya nilai. Itu ngomongin tentang domain tentang big data analytics. Gitu. Jadi how to monetize collection of knowledge yang ada di sini, method to convert ke yang punya business impact itu bakal link ke tentang design initiative. Jadi kemarin kita diskusi, kita perlu bikin ini deh, Big Data Analytic Capabilities Development. Tapi mulainya dari mana? Mulainya dari pilot project yang ngumpulin semua data yang teman-teman buat, kemudian masukin bisnis bisnis analytic atau bisnis case yang cocok sesuai dengan bisnis insight dari bisnis analyst untuk creating new product gitu. Dan dengan cara itu kita kita pastiin apa yang kita transform itu creating impact. I know ini emang perlunya masuknya ke case yang lebih detail karena ngomongin tentang knowledge management agak luas gitu ya ceritanya gitu ya. Uh, Mau yang mana yang mau kita translate untuk bangun ke dynamic capabilities gitu ya. Tapi kalau saya punya tips, kalau saya punya punya rule of thumb gitu, uh, kalau dalam bisnis apa yang membuat itu menjadi penting atau matters itu di impact. Impactnya apa? Business impact. Harus creating revenue. Kayak dulu misalkan orang marketing, gue pengen bikin program ini, bukan itu, bikin promosi. Oke, berapa revenue yang generate gitu. Marketing rasionya berapa ya gitu. Kalau nggak ada jangan dilakuin, nggak ada gunanya. Gitu. Nah, jadi salah satu cara mengkalibrasinya mungkin kayak gitu kalau menurut saya. Apakah itu benar ya temanya? Oke. Okay. Semoga terjawab ya. Mudah-mudahan nyambung ya. Mohon maaf ya Aulia kalau salah. Aulia Putra. Oke. Oke. Dynamic capabilities ini memang menjadi isu ya, Pak ya. Yang menjadi tren gitu maksud saya. Bukan isu sih, lebih kepada tren yang kalau sekarang company-nya mau sustain, Ya. dia harus bisa juga nge-build this dynamic capabilities gitu. Ini kan extension dari resource based theory ya. Tapi konsep dari dynamic capabilities itu sebenarnya sebelumnya udah ada, bahkan ada yang routing ke konsep re-engineering. Jadi kan dulu ada dua konsep tuh Mbak Pepi untuk creating competitive advantage. Yang pertama itu ada yang percaya tentang iterasi dan menuju perfections itu yang banyak di perusahaan Jepang dengan Kaizen gitu ya. Tapi yang orang Amerika, konsep yang di Amerika tuh nggak in order to be competitive kita harus bisa bongkar pasang re-engineering gitu. Nah itu yang diilham buat dynamic capabilities. Itu udah lama tapi sekarang bentuknya
bentuk being aligned new capabilities itu yang menurut saya agak tricky, harus dilihat. Ada yang ngelihat untuk in order to align with today's situations itu developing that digital capabilities, naikin DNA bisnis acumen sama digital capabilities. Ada lagi enggak, ini temanya tentang sustainability. Nah itu yang harus hati-hati dilihat karena berubah-ubah landscape opportunity-nya sih gitu. Menarik sih menurut gua. Menurut saya. Sorry, sorry, sorry. Bapak, aduh, nggak bakal nggak bakal selesai nih kalau kita Ada, ngobrol ada. terus nih, karena memang sangat menarik, Pak. Dan terus terang ini banyak insight banget gitu. Jadi bener-bener kan teman Bakudaya ya, dari Oh, kontennya yang Bapak bawakan ini isinya daging semua. ampun. Oke, Bapak. Oke. Terima kasih banyak. Kita sudah sampai di penghujung dari sesi talk show-nya, Pak. Sekali lagi, ya ini benar seperti kata Bapak, ini adalah salah satu bentuk sharing untuk bisa tetap immortal ya, Pak. Hmm, Dan ya sekarang bener. kan eh, medianya bisa digunakan seperti ini, ditaruh di YouTube, banyak orang bisa Hmm. lebih mendengarkan lagi gitu ya, dengan waktu yang Hmm. lebih bebas lagi. Baik, eh, sekali lagi terima kasih Bapak. Terima kasih Tetap banyak sehat Mbak ya Pepi, Pak, teman-teman semua. Sama-sama semuanya ya. Tetap semangat ya. agar terus banyak orang yang bisa terinspirasi oleh kehadiran Bapak. Thank you. Thank you so much. Baik, teman Bakudaya. Oh, speechless. Kalau dengan Pak Adi, aduh, waktu itu flies dengan cepatnya dan kita banyak banget mendapatkan hal-hal yang bisa kita bawa pulang, ya. Nah, teman Bakudaya, terima kasih sekali sudah berpartisipasi dalam sesi ini, di mana kita juga sudah mendengarkan uh, keynote speaker kita, Pak Adi Munandir yang hebat, dan juga sesi tanya jawab yang banyak nih, pertanyaannya banyak sekali hari ini. Sangat inspiratif semuanya. 3 hal yang saya petik nih dari tadi paparan Pak Adi, bahwa pendidikan adalah prerequisite untuk segala aspek dalam kehidupan berbangsa. Kita bisa lihat dari sejarah dan juga tuntutan untuk bisa mengatasi keadaan saat ini maupun di masa depan. Jadi pendidikan ini really really powerful dan dia prerequisite untuk segala aspek dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua adalah buah dari pendidikan adalah tindakan, tindakan yang bermakna, yang bisa menghasilkan perubahan, perubahan yang menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah tadi yang saya catat lagi adalah perusahaan harus selaras dengan lingkungan dan pendidikan adalah syarat utama untuk suatu perusahaan agar tetap eksis. Itu 3 hal yang saya ingat, yang tepat sekali, yang berbobot sekali nih, yang bisa saya bawa pulang dan kemana-mana, bisa saya bawa kemana-mana saya pergi. Baik, teman Bakudaya, dimanapun kita berada, mari kita ciptakan lingkungan yang saling memberdayakan. Lingkungan yang mampu membantu dan merangkul semua pihak untuk menjadi lebih berdaya lagi. Sebab manusia yang berdaya akan mencerminkan bangsa yang berdaya pula. Ini akhir dari sesi saya dan selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Reni. Mbak Reni, Halo Mbak Pepi. seru banget ya. Talk Daging show seru semua. banget ya. Nah, udah sesinya saya kembalikan ya ke Mbak Reni ya. Dan saya mohon pamit. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah dikawal Mbak Pepi. Teman Bakudaya, terima kasih sudah bersama-sama sampai di segmen akhir live webinar malam ini. Kita sudah menyimak sesi berbagi tentang kesan pendidikan, berbagi kepercayaan dan gagasan yang sangat inspiratif dari Pak Adi, serta tanya jawab yang insightful.
Terima kasih teman-teman atas partisipasi aktifnya to keep the conversation going. Seperti yang dibilang tadi, diulang-ulang, daging semua. Yuk bikin sate. Nah, sebelum mengakhiri sesi ini, saya sampaikan lagi 3 hal. Pertama, mengenai sertifikat kehadiran. Jika ada yang memerlukan sertifikat kehadiran, silahkan konfirmasikan penulisan nama melalui form yang linknya sudah ada di chat. Kedua, rekaman webinar malam ini dapat diakses di kanal YouTube Bakudaya. Meski sesinya sudah selesai nanti, manfaatnya tetap bisa diterima. Jadi immortal nih, kalau kata Pak Adi. Ketiga, tunggu info webinar berikutnya di akun Bakudaya, baik melalui Instagram, LinkedIn, atau Facebook. Nah, teman Bakudaya, sampailah kita di penghujung webinar Education, Empowerment, and Organization Sustainability yang dipersembahkan oleh Bakudaya. Saya, Reni, dan tim Bakudaya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Adi Munandir dan Mbak Pepi atas waktu, energi, serta inspirasi yang sudah dibagikan pada malam hari ini. Dan apresiasi yang tinggi untuk semua teman Bakudaya, dimanapun berada yang sudah bergabung secara online, secara kolektif, mari bersama kita terus belajar untuk Indonesia yang lebih berdaya dan berkelanjutan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sampai jumpa di webinar berikutnya.